40. Aku sama mulai aja ya kelasnya. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk mau join untuk belajar bareng aku sama Bebek juga di kelas matematika hari ini, yaitu pembahasannya integral. Boleh langsung share screen aja kali ya, sambil kita kenalan. Oke, sebelumnya kenalin semuanya, nama aku Finjri Rashika. Biasa dipanggil Finjri, sekarang lagi kuliah semester 1 di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Kenalin semuanya, aku Aal. Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Semester 1 juga. Oke, langsung mulai aja kan kelasnya. Di slideshow. Udah kelihatan belum? Udah. Oke nih, jadi ada foto pengajar matematika di bersedia project. Tahu nih emang Al jahat banget, muka gue gepeng. Kurang aja. Jadi ini ada Zeni, kalau pernah diajarin sama Zeni. Ini ada aku, ada Kak Aksa, ada Kak Zaki, ada Fadlan, sama ada Aang. Oke. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, jadi sini kita akan belajar integral yang kebagi jadi pengertian, rumus dasar, substitusi, sama aplikasi. Jadi yang pertama adalah pengertian dari integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Adapun contoh bentuk dari turunan itu adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka turunannya adalah 2x plus 2. Ini adalah bentuk dari turunan. Kemudian, kalau misalkan notasi integral, itu seperti ini. Yang pertama, integral fx dx. Yang kedua, integral dari a sampai b fx dx. Di mana untuk bentuk yang pertama adalah integral tak tentu, dan yang kedua integral tentu yang mempunyai batasan. Kemudian, rumus dasar dari integral tak tentu. Ini punya beberapa sifat. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Integral k dx sama dengan kx plus c. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak sama dengan min 1. Kemudian, integral 1 per x dx sama dengan ln mutlak x plus c. Integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a x plus c. Kemudian yang berikutnya, integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c, dengan e adalah Euler. Nah, 3 sifat ini memang tidak diajarkan di SMA gitu ya. Jadi di UTBK pun ya tidak keluar untuk yang 3 ini. Cuman ini buat pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ketika ada penjumlahan dan pengurangan gitu ya, integral dari fx plus gx dx, maka
sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga dengan yang pengurangan. Integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx gitu ya. Jadi yang pertama kita integralkan fx-nya dulu, baru kita integralkan gx-nya gitu. Untuk rumus ngertilah ya. Kemudian rumus yang berikutnya, apabila ada integral ax plus b pangkat n dx, maka hasilnya adalah ax plus b pangkat n plus 1 per a dalam kurung n plus 1 plus c. Jadi ini integral suatu fungsi yang dipangkatkan gitu. Nah, contohnya. Buat contoh yang pertama, integral dari 12x kuadrat min 4x plus 1 dx. Nah, kalau misalkan seperti ini, gitu ya, ada pangkat, di sini nggak ada pangkat. Nah, ini kita yang pertama kali integralin itu ya yang dari sini, gitu ya. Kita integralin satu-satu nih. Nah, tapi kita memakai rumus yang integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak sama dengan min 1. Nah, kita integralin satu-satu nih dari 12x kuadrat min 4x gitu ya, pakai rumus yang ini. Kemudian untuk integral 1, itu kan berarti integral k dx gitu ya. Kalau yang ini integral 1, itu kan berarti integral k dx. Berarti sama dengan kx plus c. Gitu. Nah, kita integralin satu-satu. Berarti mulai dari 12x kuadrat. 12x kuadrat kita pakai rumus yang ini, berarti 12 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 4 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus 1x plus c. Hasil akhirnya berarti 12 per 3 x pangkat 3 min 4 per 2 x pangkat 2 plus x plus c. Hasil akhirnya berarti kalau udah dibagi gitu ya, berarti 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus c. Ini hasil akhirnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti semua? Aman ya? Oke, paham ya. Nah, jadi kalau misalkan yang X juga, ini berarti pangkat 1 ya. Jadi ini. Oke, berarti lanjut. Bentar. Yang kedua. Contoh yang kedua, integral dari 2x min 1 per 2x pangkat 2 dx. Ini juga sama, kita pakai rumus yang ini ya. Jadi ini tetap dipakai. Nah, karena di sini bentuknya itu kuadrat gitu ya. Ini seperti bentuk a min b kuadrat. Berarti kita jabarin terlebih dahulu sebelum mengintegralkan. Nah, penjabaran dari ini berarti kan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat gitu ya. Penjabaran dari sini. Berarti kita juga menjabarkan ini, 2x min 1 per 2x. Nah, penjabaran dari ini itu adalah ini. Ini ketika dijabarkan, ya 2x min 1 per 2x kuadrat, dijabarkan berarti hasilnya ini. Integral dari 4x kuadrat min 2 plus 1 per 4x kuadrat dx. Itu hasil penjabaran dari sini. Ya. Kemudian, berikutnya, integral dari 4x kuadrat min 2 plus 1 per 4 x pangkat min 2 dx. Kenapa di sini menjadi x pangkat min 2? Karena x yang di sini kan di bawah ya, yang di atas nih. Kemudian kita pindahkan ke atas. Jadinya pangkatnya berubah gitu. Pangkat yang tadinya positif
dipindahkan ke atas berarti jadi negatif. Sehingga hasilnya 1/4 X pangkat min 2. Kemudian kita integralin pakai sifat yang ini ya. Berarti yang 4X kuadrat hasilnya 4/3X pangkat 3 min 2X. Ini ya, integral dari min 2 berarti min 2X. Kemudian integral dari 1/4 X pangkat min 2 berarti 1/4 per min 2 plus 1 X pangkat min 2 plus 1. Berarti min 1/4X plus C. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini hasil akhirnya. Paham semua? Paham. Oke. Nabil. Oh, itu pertanyaan. Kenapa? Kok jadi 1/4 X? Oh, yang ini. Yang ini hasil akhirnya. Yang itu. Nah, ini kan, ini ya, aduh, bentar. 1/4 dibagi min 2 plus 1. Berarti kan 1/4 dibagi min 1. Kan jadinya berarti min 1/4. Gitu ya. Terus ini ada X nih. X min 2 plus 1 berapa? Min 1 kan? Berarti kan 1/4 X pangkat min 1. Kan bentuknya jelek ya. Berarti kalau misalkan biar bagus gitu ya, dalam matematikanya, sesuai matematika, berarti 1/4 X pangkat 1. Pangkat minnya pindah ke bawah. Si X pangkat min 1-nya pindah ke bawah, jadinya pangkatnya itu berubah jadi positif. Gitu. Nabil. Ngerti kah? Oh, iya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, lanjut aja kali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah integral tentu. Integral tentu itu bisa juga disebut integral batasan gitu ya. Jika fungsi f terdefinisi pada interval a, b, maka integral dari a sampai b fx dx disebut integral tertentu fungsi f dari a ke b, di mana fx itu disebut integran, a itu batas bawah, dan b batas atas gitu. Nah, kemudian untuk bentuk integral batasan itu berarti integral a sampai b fx dx sama dengan fb min fa. Sorry, ini nggak ada dx-nya. Jadi integral a sampai b fx dx sama dengan fb min fa, dengan fx itu persamaan kurva, fb itu nilai integran untuk x sama dengan b, dan fa itu untuk x sama dengan a gitu ya. Jadi ini bentuk umumnya. Operasinya berlaku seperti ini. Oke, berikutnya. Adapun sifat-sifat dari integral tentu, itu ada lumayan banyak gitu ya. Yang pertama, integral dari a sampai a fx dx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, integral a sampai b fx dx itu sama dengan min integral b sampai a fx dx. Kemudian integral a sampai b k fx dx berarti bisa juga k-nya dikeluarkan, k integral a sampai b fx dx. Kemudian penjumlahan dan pengurangan juga sama, kayak
Kayak di integral tak tentu tadi, kita integralin masing-masing gitu ya, fx-nya dulu, baru gx-nya dulu, tapi bedanya di sini ada batasannya. Kemudian integral a sampai c fx dx berarti integral a sampai b fx ditambah integral dari b sampai c fx gitu. Ini untuk sifatnya. Untuk sifat dan bentuk umum juga ada perbedaan dari cara pengerjaannya. Nah, yang berikutnya adalah contoh untuk integral tentu. Yang pertama, integral dari 0 sampai 1 dari 3x min 1, x plus 2 dx. Gitu. Nah, karena ini bentuknya kayak gini nih, ada dua fungsi gitu ya. Berarti yang pertama kita kalikan dulu. Kita kali seperti biasa pada perkalian aljabar. Berarti 3x dikali x gitu ya. Min 1 kali X gitu ya, min 1 kali 2, 3X kali 2 gitu ya. Hasilnya adalah 3X kuadrat plus 6X min 1 min 2 dx. Nah, ini hasil dari perkaliannya. Berarti integral dari 0 sampai 1, 3X kuadrat plus 5X min 2 dx. Gitu. Ini hasil penjumlahan yang ini gitu ya. Nah, kemudian kita integralin satu-satu. 3x kuadrat kita integralin, berarti 3 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1, ditambah 5 per 1 plus 1, x 1 plus 1, min 2x dari 0 sampai 1. Nah, kenapa kok ini ada kayak gini? Ini tetap diikutin ya, kalau misalkan dari integral batasan atau integral tentu, jadi batasannya tetap diikutkan, karena bentuk umumnya itu kan tadi kayak integral dari A sampai B fx dx sama dengan fb min fa. Lah, fb min fa inilah si batasan-batasannya nanti disubstitusikan ke dalam fungsi-fungsinya gitu. Ketika kita sudah mengintegralkan, berarti 3 per 3x pangkat 3 plus 5 per 2x kuadrat min 2x. Ini hasil dari integral ininya. Kemudian kita substitusikan batasan-batasannya ke dalam fungsinya gitu ya. Berarti 1 disubstitusikan ke sini. 0 juga disubstitusikan ke sini. Yang pertama kita substitusikan adalah si batasan yang satunya. Karena kan aturannya FB min FA. Gitu ya. Berarti 1 pangkat 3 plus 5 per 2 dikali 1 pangkat 2, min 2 dikali 1, dikurangi 0. Kenapa kok di sini 0? Berarti ini kan kalau disubstitusikan ke sini, 0 disubstitusikan ke sini, ya hasilnya 0 gitu ya. Jadi saya tulis 0 gitu. Jadi tidak mempengaruhi hasilnya, karena ini 0. Nah, kita hitung biasa aja. 1 ditambah 5 per 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Berarti hasil dari integral 0 sampai 1 dari 3x min 1 x plus 2 dx adalah 3 per 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Enggak, oke. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang keempat maksudnya. Diketahui integral dari 0 sampai 3 x kuadrat min 2px plus p plus 2 dx sama dengan 3. Maka nilai p yang memenuhi adalah, nah kalau misalkan bentuk kayak gini, berarti nilai integralnya kita itu udah tahu, yaitu 3. Nah yang dicari itu bukan nilai integral, tapi nilai p. Nilai p yang ada di fungsi ini. Gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya sama. Kita integralin satu per satu. X kuadrat diintegralin, min 2px diintegralin, p-nya diintegralin, 2-nya juga diintegralin gitu. Kita masih pakai rumus yang sama ya, yang integral a pangkat n, ax pangkat n gitu ya, sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak boleh sama dengan min 1. Kita pakai rumus yang itu. Nah, di sini kan ada p, terus gimana tuh gitu kan ya. Nah, P itu kan di sini konstanta ya, dan di sini
ada variabel X-nya gitu kan. Ya sama, kita pakai integral kayak gitu aja gitu. Jadi ketika integral P ya berarti kita pakai rumus integral KdX gitu. Kita pakai yang ini, berarti kan X plus C gitu. Nah, ya udah kita integralin satu-satu, kita pakai rumus integral yang di integral tak tentu, ya kan. Hasilnya adalah integral dari X kuadrat, berarti 1/3 X pangkat 3 min PX kuadrat plus PX plus 2X dari 0 sampai 3 sama dengan 3. Ingat ya, sama dengan 3 harus tetap diikutkan, karena yang kita cari bukan nilai integralnya, tapi nilai P. Gitu. Nilai P yang kita cari. Karena ini bentuknya integral batasan, jadi kita substitusiin batasan-batasan ini ke dalam fungsinya. Ya, seperti biasa, ya kan, 3 dulu yang disubstitusikan ke dalam fungsinya. 1/3 dikali 3 pangkat 3 min P dikali 3 kuadrat plus P kali 3 ditambah 2 kali 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kenapa ini 0? Karena ini batasannya 0, berarti 0 disubstitusikan ke sini, hasilnya 0 gitu ya. Nah, kita hitung biasa seperti hitungan matematika biasa ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 berarti 9, min 9P ditambah 3P ditambah 6 sama dengan 3. 9 ditambah 6, 15, min 9 plus 3P, min 9P plus 3P min 6P sama dengan 3. Berarti 15 min 3 sama dengan 6P. Berarti 12 sama dengan 6P, maka P sama dengan 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Paham ya? Oke. Kemudian integral substitusi. Integral substitusi itu punya bentuk umum tersendiri gitu ya. Jadi jika U adalah fungsi dari X, maka berlaku integral fx g aksen X dx sama dengan integral fu du. Maka fu plus C atau fgx plus C dengan U adalah si gx. Ini bentuk umum dari substitusi. Nah, contohnya, integral dari 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 dx. Kita juga sama ya, pakai rumus yang ini. Jadi rumus ini itu selalu dipakai di integral manapun gitu ya. Jadi harus ngerti nih rumus yang ini. Nah, kalau misalkan integral substitusi, ini kan ada bentuk biasa, ada bentuk akar gitu ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita memisalkan suatu fungsi yang menurut soal ini adalah susah gitu. Jadi fungsi yang ribet gitu kan. Nah, karena ini fungsinya fungsi biasa ya kan. Jadi kita nggak usah misalkan. Yang kita misalkan adalah si akar X pangkat 3 min 1. Tapi kita memisalkannya bukan sekalian akar gitu. Jadi tetap yang dimisalkan itu fungsi yang di dalam akar. Akarnya itu kita nggak usah ikutkan gitu. Jadi U-nya itu adalah X pangkat 3 min 1. Kita misalkan X pangkat 3 min 1 itu adalah U. Gitu. Jadi yang dimisalkan itu adalah fungsinya, bukan akarnya, bukan sekalian akarnya, tapi fungsi yang ada di dalam akar gitu. Nah, kemudian kita turunkan si U-nya nih. du per dx sama dengan 3x kuadrat. du per dx itu kan turunan ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Gitu. Nah, berarti du-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Gitu. Sampai sini dulu ada yang masih bingung atau udah paham? Sebelum dilanjut ke berikutnya. Ada yang mau ditanyain nggak?
Oke, paham ya? Nah, kita langsung ke soalnya berarti tadi ya. Integral dari 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 dx. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan si 9x kuadratnya. 9x kuadratnya kita bisa sederhanakan menjadi 3 dikali 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat, ininya tetap dulu nih. Ini masih tetap kayak gini. Nah, udah. Berarti integral dari 3 dikali akar x pangkat 3 min 1 3x kuadrat dx. Gitu. Nah, tadi di dalam sifat integral, itu kan ketika ada integral k fx gitu ya. Ini kan si k-nya bisa keluar ya. Jadi k dikali integral fx dx gitu kan. Nah, ini juga berlaku nih. Ini kan 3 sendirian, berarti 3 kita bisa keluarkan konstantanya. Konstanta 3 kita keluarkan, berarti 3 integral akar U du. Kenapa kok di sini jadi du dan di sini jadi U? Ya karena itu tadi, x pangkat 3 min 1 itu adalah U. Berarti akar U du. Kenapa kok ini du? Karena ini. Itu yang di slide sebelumnya gitu kan ya. Du per dx sama dengan 3x kuadrat, maka du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, ini gunanya ini dipecah jadi 2 itu buat kayak gini, buat nemuin ini. Buat nemuin si du gitu. Nah, udah kan, berarti integral 3 dikali integral dari akar u du. Selanjutnya kita integralkan biasa. Nah, karena ini akar, ya kan, kita bisa ngubah jadi pangkat. Menjadi pangkat setengah gitu. Berarti 3 dikali integral U pangkat setengah du. Kita integralin pakai sifat yang biasa kayak tadi. Berarti 3 per 1 setengah ditambah 1 dikali U pangkat setengah plus 1 du. Berarti 3 dikali 1 per 3 per 2, setengah tambah 1, 3 per 2 gitu ya. Berarti U pangkat 3 per 2. Nah, 3, 1 dibagi 3 per 2, hasilnya itu 2 per 3. Terus, yang ini kita bisa pecah juga nih. U pangkat 3 per 2 kita pecah menjadi U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Kenapa? Kenapa kok bisa dipecah? Ya karena kan ini ketika dijumlahkan ya, ketika ada bentuk A kali B, A pangkat M dikali B pangkat N gitu ya, di eksponen, itu kan kita bisa menjumlahkan pangkatnya kan. Nah, 1 ditambah setengah itu kan 3 per 2. Jadi kita bisa pecah kayak gini. Berarti 3 dikali 2 per 3, U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Nah, ini bisa dicoret. 3 gitu kan. Hilang. Berarti tinggal 2 dikali U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Kita balikin ke fungsi asalnya ya. Berarti 2 dikali X pangkat 3 min 1 dikali U pangkat setengah. Setengah itu ketika kita ubah jadi akar berarti menjadi akar pangkat 2 gitu ya. Berarti X pangkat 3 min 1 akar pangkat 2 plus C. Gitu. Ini hasil akhirnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bingung. Bingung. Nggak ada ya. Oke, langsung aja kali. Aman. Oke, habis ini kita lanjut ke Kak Findri. Monggo Kak Findri. Ini mungkin di next dulu kali ya, soalnya ada yang kan. Bisa di
yang slide abis ini. Nah, boleh banget nih sobar. Ya, dengar. Jawab dulu. Ini ada yang nanya, Kak, bentar. Slide sini. K3/2 itu tadi dipecah jadi U⁻1 sama U⁻setengah. Iya, Ahmad. Dipecah jadi U⁻1 sama U⁻setengah gitu. Terus kenapa, Ahmad? Ada yang bingung? Tapi sebenarnya masalah pemecahan itu balik lagi ke ini sih. Maksudnya kalau jawabannya pilihan ganda itu menyesuaikan aja. Tapi kalau esai harusnya ditulisnya 3/2 juga nggak apa-apa nggak sih, Am? Iya, nggak apa-apa. Saya menyesuaikan di pilihan ganda aja. Oh, Oke, bingung. lanjut ke sini. Ini ada ulasan untuk bersinar sama traktirin bersinar. Boleh banget nih. Sobar-sobar, kalau misalnya mau kasih ulasan buat kelas-kelas yang pernah sobar, enggak sih, kelas ini sih. Kelas ini untuk di scan barcode atau diketik bit.ly-nya. Nah, terus ini juga yang di kanan ada traktirin bersinar. Oke, aku lanjut kali ya. Aku yang share screen deh. Udah ya, berarti tinggal Kak Findri. Udah kelihatan belum ya? Maaf banget guys, barusan ada kendala teknis. Oke. Aku lanjutin aja kali ya. Maaf banget kendala teknis. Aku mau nanya, sekarang udah kelihatan belum ya? Udah Kak. Udah. Oke. Sekarang aku mau bahas aplikasi integral. Oke, jadi integral bisa kita pakai buat menghitung luas daerah bidang putar sama volume benda putar. Nah, kalau ditanya kenapa bisa ngebahas luas bidang datar, karena kan sebenarnya kalau ngomongin fungsi, itu tuh nggak semuanya bentuknya itu kayak persegi, segitiga yang bisa dihitung pakai rumus-rumus yang ada kan. Nah, terus ada nih suatu saat si Archimedes itu dia punya solusi untuk menghitung luas bidang yang kayak ada lengkung-lengkungnya kayak gini. Yang contoh di PPT ini kan bentuknya kayak lengkung-lengkung gitu kan. Nah, pakai aproksimasi.
Untuk pendekatannya mungkin penurunan rumusnya itu kalian akan belajar nanti di kuliah. Mungkin kalau yang masuk matematika atau teknik atau gimana, tapi yang sekarang kalian harus tahu ini bisa dihitung pakai integral. Nah, jadi sini tinjau daerah R yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan fx. Ini kan Y sama dengan fx. X sama dengan A, X sama dengan A di sini. X sama dengan A di sini, X sama dengan B di sini, dan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu yang ini. Kita melihat R sebagai daerah di bawah Y sama dengan fx. Di bawah Y sama dengan fx, di antara X sama dengan A, X sama dengan B. Nah, berarti luas A itu maksudnya area ya, luas. Luasnya R itu integral X sama dengan A sampai B, fx dx. Itu untuk daerah yang di atas sumbu X. Untuk ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku lanjut ya. Nah, kalau tadi daerah di atas sumbu X, sekarang daerah di bawah sumbu X. Kita semua tahu kalau luas itu nggak mungkin negatif. Jadi, kalaupun grafiknya fx-nya ke bawah, kalau ditanya luas, tetap luasnya positif. Nah, tapi jadi ini tuh jatuhnya negatif dari integralnya. Nanti aku contohin di contoh selanjutnya deh. Jadi kalau kayak gini, kan ini tetap dibatasinnya sama X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan 0, sama si grafik fx ini kan. Jadi luasnya itu negatif integral A sampai B, fx dx. Nah, gimana kalau fungsinya ada dua? Luas daerah di antara dua kurva. Jadi di sini ada Y1 atau fx, dan ada Y2 atau gf. Jadi luasnya itu integral A sampai B karena batasnya di sini ceritanya yang diarsir batasnya X sama dengan A sama X sama dengan B. Jadi luasnya itu integral A fx apa gf ini fx min gx dx. Nanti kalau misalnya oh iya. Nah, ini contohnya X1, X2, terus fx. Jadi luasnya itu integral sama kayak tadi sih sebenarnya. Cuma ini X1, X2, kalau tadi kan AB. Integral X1 sampai X2 fx min 0. Kenapa 0? Karena dibatasinnya sama sumbu X. Sumbu X itu kan Y-nya sama dengan 0. Jadi fx min 0 dx atau L sama luas sama dengan integral X1 sampai X2 fx dx. Mungkin ada yang udah mau ditanyain, boleh ditulis di chat, boleh di on juga boleh. Kenapa 0, Kak? Jadi kan yang dihitung Y-nya ya, Y1 min Y2. Nah, terus di sini yang di atas itu fx, terus kita lihat batasnya nih, batasnya itu x1, x2, fx sama si sumbu x kan. Karena kalau nggak dibatasin sumbu x, dia bisa aja di sini kearsir. Ya kan? Nah, terus sumbu x itu kalau dalam bentuk Y, Y itu kan Y sama dengan 0. Berarti yang di atas itu Y-nya fx dikurang si sumbu x ini Y sama dengan 0. Jadi fx min 0. Ya. Buat yang nanya udah kejawab belum? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Iya, boleh.
Kalau fx itu bisa di batas bawah. Bisa. Di batas bawah tuh maksudnya di sini gitu misalnya. Bisa-bisa aja sih. Tergantung gambarnya aja. Berarti kalau nyari luas yang di atas simbol X tinggal pakai rumus. Iya betul. Kayak yang tadi, slide yang nih. Jadi langsung fx dx aja. Nah, makanya kalau yang ini kan tadi ininya x-nya sama dengan 0 kan. Jadi 0 minus ya kan, jadi dia di atas 0 minus fx. Jadi langsung minus integral fx dx. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, karena nggak ada yang jawab, aku next aja ya. Nah, di sini. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Kayak tadi yang udah aku bilang. Nah, kalau yang ini kan dia di atas, kita kasih satu ini. Dua. Oke guys, kalau jadi misalnya. Nah, luas yang satu, berarti kan kalau gini luas satu tambah luas dua. Tapi karena luas duanya maaf banget ya teman-teman, wifi rumahku lagi ini. Udah kelihatan belum sekarang? Maaf banget. Udah, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, kan kalau di sini lihat titik potong antara fungsi-fungsinya. Kan fungsinya ada gx, ada fx, ada hx. Di sini kan titik potongnya nih, B. B ini titik potong gx sama fx. Kalau di 0, itu titik potong gx sama hx, kan ini hx. Kalau di C, itu titik potong hx sama fx. Jadi kalau ditanya luas, daerah yang diarsir itu jawabannya luasnya sama dengan integral B sampai 0. Nah, di sini aku mau nanya nih. Kan B sampai 0 itu antara fx sama gx. Kira-kira fx min gx atau gx min fx? Tulis di chat aja boleh. Ada yang tahu kira-kira fx min gx atau gx min fx? Oke, langsung kasih tahu aja. Ya, benar banget nih, Ra. Siapa tuh, Ra? Jadi, karena di 0 sampai B ini, yang di atas tuh, ini kan yang di atas ya. Ini kan daerah yang di atas itu yang ini. Masih satu, misalnya. Kita pecah nih, ini 1, 2. Nah, kan kalau yang satu, yang di atas itu kan yang ini kan. Berarti fx min dx
dx terus ditambah 0 sampai C. Nah, kalau yang 0 sampai C, kira-kira yang di atas yang mana? Si fx atau si hx? Oke, langsung aja. Jadi yang di atas salah. Yang di atas itu yang fx. Iya benar. Yang di atas yang fx. Karena kita lihatnya cuma daerah yang di RCU ini aja, yang si daerah 2 ini. Kan dia itu di daerah ini yang di atas itu yang ini kan. Berarti fx min hx dx. Nah, untuk ini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman. Iya, silakan. Iya, nanya aja langsung. Kalau di gambar kiri itu daerah 2 di atas garis X, rumusnya gimana? Kalau di gambar kiri, kalau gambar yang kiri itu daerah 2 di atas garis X, rumusnya gimana? Berarti kalau kayak gini ya. Aku coret. Bentar. Kalau ini misalnya kayak gini. Rumusnya ditambah. Tapi harusnya kalau misalnya bentuknya kayak gini, itu langsung integral ini ke sini aja sih. Kamu menyesuaikan aja. Yang tadi nanya udah kejawab belum? Oke, aku sambil jawab pertanyaan yang lain. Oh, bentar. Kalau daerah satu di bawah berarti negatif. Jadi misalnya ini kebalik posisinya. Kalau misalnya ini posisi ini, misalnya ini 1, ini 2, berarti luasnya negatif AB fx dx plus BC. Udah kejawab belum? Oke. Tadi ada yang nanya nih, Kak, tipe kayak gini masuk di UTBK nggak? Nah, kebetulan banget nanti aku punya soal UTBK tahun ini yang tentang luas. Tapi ada kok, nanti aku bahas ya. Ini aku lanjut dulu ya. Tapi luas tuh krusial sih, maksudnya banyak yang... Oke, aku next dulu. Nah, di sini integralnya terhadap Y. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya integral Y1 sampai Y2. Terus kalau Y itu, kalau yang lebih besar kan di kanan. Berarti X kanan, ini X kiri. Nah, ininya berarti DY. Jadi kalau di sini, Y1 sampai Y2, DY, ini FY. Ini sebenarnya jarang banget ditanyain juga sih. Ini masuknya mat saintek. Iya. Tapi nggak tahu juga sih, nggak menutup kemungkinan di PK deh kayaknya. Soalnya kan kalau di SMA ini matematika wajib nggak sih? Ini ada yang bingung? Oke, aku lanjut aja ya. Nah, ini nggak perlu dihitung gimana-gimana. Boleh yang udah dapat jawabannya langsung kirim private chat boleh, everyone boleh. Yuk guys.
Biar aku tahu nih kalian beneran paham apa enggak. Karena ini cukup penting materinya. Kayaknya A. Kenapa kayaknya? Harus yakin dong. Yuk, yang lain. Aku tunggu 1 menit deh sampai 23.1. Ya, 32 deh, 32. C, beda nih. A, C. Yang lain mau jawab juga. B. Beda-beda nih. Oke. Oke, langsung aku bahas aja. Yang ditanya, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Berarti kan yang diarsir yang ini kan. Dia dibatasin sama, dia dibatasin sama kurvanya ini, sama garisnya ini. Ya kan? Nah, terus di daerah yang dicoret, yang diarsir ini, di daerah ini, yang di atas, yang mana? Yang di atas itu yang kurva kan? Yang di atas kan ini, bukan nih. Ya, salah. Nah, yang di atas itu kan yang ini. Jadi, jawabannya itu integral, berarti kan luas kan? Dengan integral. Nah, gimana cara kita tahu batasnya? Kita cari titik potong mereka. Si titik potongnya itu kan nih di sini sama di sini. Berarti kan 0 sampai 5. Nah, yang atas tadi min x kuadrat plus 6x dikurang di bawahnya. Di bawahnya itu x. Ini dx. Berarti 0 sampai 5 ini x kuadrat plus 5x dx. Itu guys, itu jawabannya yang ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang bingung gak nih? Soalnya tadi jawabannya beda-beda. Ulang, Kak. Oke, aku ulang ya. Jadi, kita kan yang ditanya itu luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu kan berarti yang ini nih. Yang ini kan. Nah, terus dia itu dibatasin sama contohkan banget, guys. Nah, terus dia dibatasin sama nih, sama si Y sama dengan X, sama si Y sama dengan X, sama si ini. Kan? Maka terbentuklah ini. Nah, terus kita lihat yang mana yang di atas. Nah, untuk daerah ini, kan yang di atas ini yang ini nih. Di bawah yang ini. Berarti untuk integralnya untuk batas integralnya kita cari titik potongnya. Titik potong antara dua daerah yang ngebatasin ini. Sedangkan daerah yang titik potongan kita dapat di sini sama di sini. Sampai sini paham nggak yang nanya? Oke. Nah, terus sekarang kan tadi kalau dibatasin oleh dua kurva itu fungsi atas kurang fungsi bawah. Terus kan yang tadi di atas ini si min
min X plus 6. X ini kan. Ya kan, si min X plus 6X ini. Terus yang bawahnya si Y sama dengan X. Jadinya batasnya 0 sampai 5. Terus ini fungsi yang di atas. Y1 dikurang fungsi yang di bawah, Y2. Nah, setelah dikurangin hasilnya min X kuadrat plus 5X gitu. Dx. Bingung nggak? Yang nanya udah kejawab atau belum? Oke, aku lanjut ya. Nah, untuk soal selanjutnya, mungkin aku kasih 2 atau 3 menit buat teman-teman nyoba dulu. Karena matematika tuh nggak bisa guys kalau cuma ditonton doang. Oke. Oke, sambil aku bahas aja ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 2X dan sumbu X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kita gambar dulu ya. Kebayang. Kita cek dulu nih. Min X kuadrat plus 2X itu karena bertemu si sumbu X. Berarti untuk nyari titik potongnya kita sama dengan ini. Sama dengan ini. X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Bisa keluar 2. X sama dengan 0 dengan 0 atau X sama dengan 2. Berapa di sini 1, 2, 3, 1, 0. Berarti kan kira-kira ya, anggap aja di sini 2 ya guys. Ngerti lah maksud aku kan. Nah terus yang ditanyain itu batasnya dari 0 sampai 3. Berarti kan batasnya ini sama ini. Nah berarti daerah yang diarsirnya itu ini sama ini. Lalu kita dapatkan ini salah satu. Salah satu nih. Ini 2.
Berarti luasnya sama dengan luas 1 tambah luas 2. Nah, yang 1 itu batasnya berapa? 0 sampai 2. Di atas kan min x kuadrat plus 2x minus 0 dx kurang integral 2 sampai 3 minus x kuadrat plus 2x. Nggak usah pakai 0. Kan dia langsung di atas simbol x aja ya. Nah, ini kita integral aja kayak yang dari tadi A udah ajarin. Berarti min 3x pangkat 3 plus x kuadrat batasnya 2 sama 0 dikurang min sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat batasnya 3 sama 2. Berarti min sepertiga 2 pangkat 3 min 0 pangkat 3 tambah 2 kuadrat plus 0 kuadrat kurang min sepertiga 3 pangkat 3 min 2 pangkat 3 plus 3 kuadrat min 2 kuadrat. Jadi kan ini minus 83 ditambah 4 dikurang 27 kurang 8 berapa? 19 ya? 19 per 3 ditambah 9 min 45. Ntar absen gitu. Minus 8 per 3. Ini kalau kode salah hitung boleh banget diingetin ya. Plus 4 plus 19 per 3. Kita gabungin aja nih yang per 3 yang per 3. Min 8 per 3 tambah min 8 tambah 19. Berarti kan 11. 11 per 3 plus 4 min 5. 1. Berarti 11 per 3 min 3 per 3 dengan 8 per 3. Atau 2 per 3. Ya. Nah, benar banget nih ada yang udah jawab B. Ini ada yang masih bingung. Kak mau tanya, itu daerah 2 kenapa di bawah Kak? Karena kan ini tuh fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan kalau nggak kayak gini kayak gini kan. Terus kita tahu nih, si pembentuk nolnya tuh di sini, di 0 sama si 2. Berarti kan selanjutnya tuh pasti dia, kalau dia harus dibatasin sama X sama dengan 3, berarti dia adanya di sini nggak sih? Kan? Ya iya C maksudnya. Ya pokoknya 8 per 3. Oke, ada yang mau nanya? Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Itu 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 dari mana, Kak? Nih, jadi sebenarnya kalau yang tadi Al jelasin itu kan, sebentar. Kalau ini kan batasnya 2 sama 0. Sebenarnya kita bisa ngitung kayak F2 satu-satu kayak sepertiga, bisa 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat min sepertiga 0 pangkat 3 plus 0 kuadrat. Itu bisa juga ditulis kayak gini. Jadi si X-nya tuh di dalamnya gitu. Jadi kayak langsung
min 1/3, 2/3, min 0/3. Sebenarnya sama aja sih. Udah ngerti belum? Makasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Oke, aku anggap nggak ada ya. Nanti kalau mau nanya, tanya di terakhir aja atau mungkin hubungin aku juga boleh. Bentar ya, aku mau ke soal UTBK dulu ya. Nah ini. Ini soal UTBK tahun ini, Matematika Saintek. Ini aku kasih 3 menit, 5 menit, 4 menit deh. Sampai 20.50. Nanti yang udah tahu jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kenapa yang nanya? Sorry, bentar ya. Bener kok, sembunyi. Oke, karena udah 4 menit, aku sambil nyaret-nyaret aja ya. Maksudnya kalian kalau mau lanjut ngitung nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaannya, jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan A akar X, garis 2X min A dengan A lebih dari 1 dan Q adalah 6, maka nilai A adalah. Pertama, kalau udah kayak gini, kita harus tahu gambarnya dulu kan, biar tahu yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Nah, terus untuk kurva Y sama dengan A akar X dengan A-nya lebih dari 1, berarti kan
Kalau nggak rapi maaf ya guys. Nah, berarti kan kayak gini kan. Itu Y dengan A akar X. Nah, terus garis 2AX min A. Jadi kalau di sini 0, kalau X-nya 0, berarti itu dia di min A. Berarti anggap aja ini A. Min A. Jadi kayak gini kan. Ya, anggap aja lurus ya guys. Terus, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita tahu titik potong di sini? Kan? Caranya kita samakan lagi kayak tadi mau titik potong. Jadi A akar X sama dengan 2AX min A. Sekarang kita coret. Berarti sisa akar X sama dengan 2X min 1. Kita kuadratin kedua ruas. Berarti X sama dengan 4X kuadrat min 4X min 1. Nah, pindahin ke itu, berarti 5X plus 1 sama dengan 0. Jadi buat 0-nya itu 4X min 1 sama X min 1 dengan 0. Ya, berarti X sama dengan 1/4 atau X sama dengan astagfirullah. Sebentar guys, sebentar. Atau X sama dengan 1. Nah, kalau kita masukin ke sini, ke sini deh. Masukin ke sini. Masukin ke sini bisa. A akar 1 sama dengan 2A min A. A sama dengan A. Benar ya? Coba kita masukin yang 1/4. 2 akar 1/4 sama dengan 2A akar 1/4 min A. Ini setengah A sama dengan setengah A. Setengah A min A min setengah A. Salah. Berarti A-nya sama dengan, salah. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti X-nya 1 di sini sama dengan 1. Terus, gimana cara tahu kita A-nya? Pakai integral. Oke. Misalnya di sini luasnya sama dengan integral 0 sampai 1. Yang di atas yang mana? Yang di atas yang ini kan berarti. Berarti A akar X minus 2AX A dx. Berarti kalau diintegralin 0 sampai 1 AX pangkat setengah 2AX plus A dx. Berantakan banget. Ya. Nah, udah langsung aku hitung aja. Kan berarti AX A berarti 1 per 1 AX pangkat 1 kenapa? Bentar. Itu semua 1.
Maaf banget guys, kalau masalah teknis, sekarang aku juga nggak bisa ngobrol hari ini ya. Nah, pokoknya tadi kan X-nya 1. Terus A-nya tuh caranya diintegralin. Integral. Coba semoga bisa guys. Nah, sampai 1 A X plus 2AX minus DX. Jadi integral sampai 1 AX plus 2AX plus A DX. Habis itu kita integralin berarti 1/1 plus A X pangkat 1 plus 1 plus 1 plus setengah dikurang X kuadrat tambah AX, batasnya itu 1 sampai 0 dengan 6. Jadi ini 1/3/2 dibalik berarti 23. Ya, nanti aku tulis rapi ya guys. Sorry banget nih, biar lanjutin dulu. 2/3 A X pangkat 3/2 masih pangkat 1. Terus dikurang AX kuadrat plus AX, batasnya itu 1 sampai 0. Jadi 2/3 A ini 2/3. Maka 2/3A dikali 1 pangkat 3/2 dikurang A dikali X kuadrat 1 kuadrat min 0 kuadrat ditambah A dikali 1 min 0 sama 6. Jadi 2/3A dikurang A ditambah A dengan 6. Jadi 2/3A sama dengan 6. A-nya sama dengan 3 kali 6 bagi 2. A-nya 9. Mungkin kayaknya soal terakhir, nanti tulisannya juga aku rapihin, nanti baru aku taruh di kumpulan materinya bersinar. Tapi untuk ini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau aku ada salah hitung, mungkin boleh diukur aja. Ada yang paham? Ada yang bingung mungkin? Biar dilurus. Kak, kenapa luasnya jadi sama dengan 6? Dari soal. Nih, jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu adalah 6, berarti luasnya 6. Maka nilai A adalah oke. Yang lain? Salah banget. Ya kan hilang kan? Pokoknya jawabannya 9 ya guys. Nanti gue rapin dulu. Oke, kalau nggak ada, ini terakhir. Ini sebenarnya jarang banget sih keluar di soal-soal gimana. Cuma kayak kalau sehari-hari tuh ada aja gitu guru ngasih soal buat kayak misal kelas 12. Kelas 12 atau kelas 11 sih belajar. Ya udah sebenarnya gini aja sih. Kalau dia diputar terhadap sumbu X, itu depannya ada V, terus ini integral A sampai B, terus fungsinya tuh dikuadratin. Terus yang ini juga sama, cuma ini terhadap sumbu Y. Gitu.
Ini ada soalnya, kalau mau jawab boleh, tapi kayak waktunya udah habis. Gitu guys. Al masih ada nggak Al? Iya, masih kenapa? Enggak, udah mau closing. Maaf banget ya kalau kendala teknisnya berturut-turut dan banyak banget. Nanti untuk jawabannya yang versi rapi aku bikinin, terus nanti ada di mana Kak? Pokoknya materi-materi bersinar tuh nanti ada G Drive-nya. Kakak admin. Di bit.ly, jujur aku lupa. Bentar. Pokoknya nanti PPT-nya tuh bakal ditaruh di situ. Nanti aku tulis juga jawaban-jawabannya. Di bit.ly materi bersinar di kelas. Oke, benar. Di bit.ly materi bersinar, nanti PPT-nya aku taruh situ. Terus mau ingetin lagi yang terakhir, mungkin boleh banget ulasannya, kalau traktirinnya, kalau seikhlasnya aja. Oke, sorry banget guys, karena kan masalah teknis tadi banyak banget. Sekian dari aku, Al mau nambahin mungkin? Nggak ada sih, cukup.